Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kasih Fadilah dengan NIM 1051910 dari kelas S3. Saat ini saya akan menjelaskan terkait enterprise architecture. Enterprise architecture itu tersusun dari dua kata. Yang pertama enterprise. Kata enterprise itu dapat didefinisikan sebagai organisasi atau badan lintas organisasi yang mendukung lingkup bisnis dan misi yang telah ditetapkan. Enterprise itu mencakup sumber daya yang saling berkaitan, bisa berupa manusia, organisasi, dan teknologi yang harus mengkoordinasikan fungsinya dan saling berbagi informasi dalam mendukung misi bersama atau sekumpulan misi yang berkaitan. Selanjutnya kata arsitektur. Arsitektur adalah cara di mana sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan network, hardware, dan software distrukturkan. Arsitektur itu pada dasarnya menceritakan bagaimana bentuk konstruksi dari sebuah sistem, bagaimana setiap komponen sistem disusun, dan bagaimana semua aturan dan interface atau pendukung sistem digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komponen yang ada. Arsitektur itu diperlukan terutama dalam mengelola kompleksitas organisasi atau suatu sistem yang besar. Sebelum penjelasan terkait enterprise arsitektur, kita perlu mengetahui latar belakang penggunaan enterprise arsitektur sendiri. Jadi terdapat dua masalah utama terkait dimanfaatkannya atau dipergunakannya enterprise arsitektur. Yang pertama, sistem yang rumit. Jadi sistem yang rumit ini di mana dengan sistem yang rumit organisasi itu perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merancang atau mengembangkan suatu sistem yang dimiliki. Yang masalah yang kedua adalah keselarasan bisnis dengan teknologi. Ini menyebabkan di mana baiknya organisasi akan mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kebutuhan bisnisnya dengan teknologi. Jadi pada dasarnya permasalahan di atas itu muncul karena tidak adanya atau kurangnya harmonisasi antara suatu proses, data, dan infrastruktur dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi. Maka dibutuhkan suatu enterprise arsitektur bisa mengharmonisasi atau menyelaraskan hal-hal tersebut. Lalu apa sih pengertian enterprise arsitektur itu? Jadi enterprise arsitektur itu adalah sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur juga dapat diartikan sebagai sebuah blueprint dari suatu organisasi guna mengharmonisasi visi dan misi organisasi, serta proses bisnis dengan teknologi informasi dan perspektif data, aplikasi, dan teknologi. Jadi dalam enterprise arsitektur itu kita tidak hanya memperhatikan terkait proses bisnis yang ada, tapi kita juga harus memperhatikan terkait data, aplikasi, dan teknologi yang ada, serta akan dipergunakan oleh organisasi, sehingga suatu masalah itu dapat teridentifikasi dengan lebih akurat. Dengan memanfaatkan enterprise arsitektur, suatu organisasi akan lebih mudah dalam memetakan terkait proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang ada. Kemudian fungsi enterprise arsitektur. Yang pertama itu menjabarkan hubungan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian organisasi. Yang ketiga, pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sisi digital government. Yang kelima, mensentralisasi informasi terkait dengan organisasi. Selanjutnya, penjelasan terkait Enterprise Architecture Framework. Enterprise Architecture Framework adalah sebuah kerangka kerja untuk membuat rancangan yang bersifat fundamental dari sebuah organisasi yang menggambarkan visi, misi, dan proses bisnis dari organisasi tersebut. Jadi istilah Enterprise Architecture Framework itu dipopulerkan oleh John Azahman pada tahun 1980-an yang menyebutkan bahwa Enterprise Architecture adalah deskripsi dari misi yang diemban oleh stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsi, lokasi organisasi, dan parameter kerja dalam organisasi. Di mana fungsi enterprise arsitektur itu akan digunakan untuk menggambarkan rencana pengembangan sebuah sistem atau perkumpulan sistem.
Sampai saat ini banyak sekali framework dari enterprise architecture yang telah berkembang. Namun saya akan hanya menjelaskan 2 framework saja. Yang pertama itu Zaman Framework. Jadi pada tahun 1987, John Zahman memperkenalkan framework enterprise architecture yang pertama dan terkenal. Walaupun pada saat ini dikenal sebagai framework for information system architecture. Zaman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka zaman itu sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi struktur dari suatu perusahaan. Meskipun sederhana, Zaman Framework itu dapat membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Jadi, seperti gambar di samping, Zaman Framework itu diilustrasikan dengan matriks 6x6 atau 36 sel, di mana baris menunjukkan 6 pandangan perspektif dan kolom menunjukkan 6 pendefinisian fokus atau abstraksi. Jadi pada kolom-kolom Zaman Framework akan merepresentasikan interrogatif atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dikaitkan dengan sebuah enterprise. Di antaranya, yang pertama adalah what? Apakah yang menjadi bisnis data, bisnis informasi, atau yang menjadi objeknya? Yang kedua, how? Itu bagaimana bisnis berjalan? Contohnya, bagaimanakah proses dari sebuah bisnis itu sendiri? Yang ketiga adalah where, di manakah bisnis akan beroperasi? Yang keempat adalah who, siapakah orang-orang yang menjalankan bisnis? Apakah unit bisnisnya dan bagaimanakah hierarkinya? Yang kelima itu when, kapan proses bisnis akan dilakukan? Misalkan bagaimanakah dengan bisnis schedule atau workflow-nya? Yang terakhir itu why. Why itu terkait proses-proses orang-orang atau lokasi-lokasi tersebut, apakah mengapa proses-proses orang-orang atau lokasi-lokasi dipandang penting terhadap organisasi. Misalkan, apakah yang menjadi business driver atau business objektifnya. Lalu pada baris atau row-nya, itu akan merepresentasikan view organisasi dari perspektif untuk berbagai audiens yang berbeda-beda. Yang pertama itu dari eksekutif atau planner perspektif. Jadi pada eksekutif atau planner perspektif ini akan memahami business scope dari organisasi dan dapat menyediakan view kontekstual dari suatu enterprise. Yang kedua, business management atau business owner perspektif itu akan memahami suatu bisnis model dan dapat menyediakan view konseptual dari suatu enterprise. Yang ketiga itu arsitek atau desainer perspektif, itu akan mendevelop model sistem yang dapat membangun logical view dari suatu enterprise. Yang keempat itu engineer atau implementer perspektif, itu akan menghasilkan model teknologi yang dapat menyediakan physical view dari suatu enterprise. Yang kelima, technician atau subcontractor perspektif, itu akan memahami representasi detail dari spesifik item bisnis, meskipun hal-hal tersebut merupakan out of context view dari suatu enterprise. Yang terakhir adalah enterprise perspektif atau functioning system perspektif, itu akan menyediakan view functioning enterprise dari perspektif user, contohnya employee, partner, atau customer. Framework selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah TOGAF Framework. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknis. Namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise architecture. TOGAF itu memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasi arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan arsitektur development method. TOGAF ini bersifat open source, sehingga bersifat netral terhadap teknologi dari vendor tersebut. Jadi, terlihat seperti gambar di samping itu, TOGAF itu memiliki komponen utama,
Yang pertama adalah arsitektur capability framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Selanjutnya, arsitektur development method atau ADM yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Lalu ada arsitektur content framework yang mempertimbangkan keseluruhan arsitektur enterprise yang tersusun atas arsitektur yang sangat berkaitan. Yang pertama itu business arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur atau IT. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi arsitek. Jadi sekarang saya akan menjelaskan terkait dasar penggunaan dari aplikasi Arsimed atau Arsi. Jadi Arsimed itu sendiri merupakan bahasa pemodelan yang dikembangkan untuk memberikan representasi seragam dalam menggambarkan diagram arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur. Arsimed ini menawarkan pendekatan arsitektur yang terintegrasi yang akan mendeskripsikan dan visualisasikan perbedaan domain arsitektur dengan hubungan dasar dan dependensi. Jadi ini merupakan tampilan awal ketika kita baru membuka aplikasi Arsimed atau Arsi ya. Yang perlu kita perhatikan atau yang utama itu ada di menu palet ini sebelah kanan. Kalau belum ada kita bisa klik di atas ini. Oke, sudah. Jadi di palet ini terdapat notasi-notasi yang diperlukan guna membangun suatu enterprise arsitektur. Jadi dalam membangun enterprise arsitektur itu juga dibagi menjadi beberapa layer ya sebelumnya. Ada beberapa layer, bisa bisnis layer, aplikasi layer, teknologi layer, dan beberapa aspek dari layer-layer tersebut. Nah, dalam bisnis layer di aplikasi Arsimed ini digambarkan diwarnai dengan warna kuning. Jadi notasi yang berwarna kuning ini seperti business actor, business role, collaboration, interface, process, function, dan produk itu digambarkan dengan warna kuning. Itu merupakan bagian dari business layer. Notasi yang digunakan guna membangun satu business layer. Kemudian untuk aplikasi layer itu digambarkan atau diwarnai dengan warna biru muda. Mulai application component, collaboration, interface, function, hingga terakhir data objek. Itu paling mudah fungsi menggunakan membangun satu application layer. Lalu ada warna hijau. Warna hijau ini menggambarkan teknologi layer ya, dari node, device, system software, collaboration, teknologi interface, dan arsitek. Dalam bangunan enterprise arsitektur kita juga membutuhkan konektor atau penghubung antar node tersebut ya. Misalnya compression relation, konektor ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Terkait penjelasan dari masing-masing node ini dapat dilihat di bagian sebelah kiri bawah ya, di bagian menu ini. Menu ini akan menjelaskan dari notasi yang ada. Contohnya misalnya kita klik business actor, di sini akan menjelaskan tentang business actor. Jadi business actor itu merepresentasikan entitas dari suatu bisnis yang menjalankan suatu perilaku, kebiasaan atau suatu kegiatan dari bisnis. Jadi business actor ini dapat manusia, ada departemen atau business unit. Lalu di bagian ini juga terdapat kategori. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bisnis actor ini kan masuk layer bisnis, artinya kategori ini merupakan kategori bisnis. Lalu kategori active structure. Active structure ini merupakan salah satu dari 3 aspek yang ada dari arsitektur. Jadi terdapat 3 aspek. Yang pertama itu active structure. Active structure ini adalah
aspek yang mewakili konsep struktural. Jadi dia mewakili pelaku usaha, misalnya sebagai pelaku usaha atau komponen aplikasi atau pangkat, dia menampilkan perilaku aktual atau bisa disebut sebagai subjek dari suatu aktivitas. Kemudian, nah yang kedua ini kan misalnya behavioral atau aspek behavioral. Aspek behavioral ini merepresentasikan suatu perilaku atau kegiatan berupa proses, fungsi, peristiwa atau suatu layanan yang dilakukan oleh aktor tadi. Selanjutnya itu aspek ketiga ada passive structure. Passive structure ini mewakili objek di mana perilaku itu dilakukan. Jadi itu ada 3 aspek ya. Jadi dalam merancang infrastruktur. Ini ada navigator apa? Tampilan tekstil dari contoh atau pakai sering kita pakai. Kalau visualisator ini akan menggambarkan hubungan dari notasi-notasi yang ada. Ini lagi contoh ya. Dari suatu produk. Jadi produk ini merupakan kumpulan dan terdapat kumpulan servis-servis berbagai macam pelayanan. Isi collection of service dan kontrak. Ini di dalam produk ini kita bisa lihat servisnya. Servis dapat beberapa servis ya. Lalu juga masih terdapat kontrak dari bisnis dan suatu produk. Jadi contoh bikin suatu produk ini memungkinkan. Jadi memungkinkan itu mungkin misalnya bisa kita buka akun application support support dengan aplikasi terus layanan bank dan seperti itu. Dalam membuka akun itu terdapat kontak-kontak juga yang diberikan dengan lokasi yang berkaitan. Bisa kontak menggunakan kontak lalu dari produk ini karena dengan orang yang servis siapa customer pelanggan. Lalu selain itu dalam software yang bilang ini
yang saya katakan sebelumnya, harus atau dapat berupa departemen juga, departemen yang harus mendukung aplikasi, bukan akun itu departemen human resource, human relation, hubungan departemen contohnya ini juga masih dan pembukaan. Di sini bukan kita service. Nah, jadi navigator ya jelas bahwa produk dari mobil akun itu consulting melayani pelanggan. Contoh di buka akun kita perlu melihat di kontak gantung. Nah, visualizer ini hubungan dari set entitas. Kita sebutkan akun. Jadi karena dia bisa pelanggan selain Anda, produk menggunakan itu bisa mulai berkomunikasi dengan akun dan kontak. Lalu perlu diketahui juga sebenarnya dari presentasi bisnis ini kita bisa juga dihubungkan dengan layer lainnya, aplikasi lain, data, keseluruhan bisnis, tapi bisa juga disambungkan dengan layer lain bawah atau lain di bawah. Dan jadi mungkin sekian ya dasar penggunaan dari aplikasi Ansible atau Arsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.